Selamat pagi adik-adik. Selamat datang pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk membahas materi berikutnya ya, yang ketiga dari PIO. Setelah kemarin membahas tentang kebutuhan pelatihan SDM, maka kita berlanjut kepada materi tentang kondisi kerja dan ergonomi. Pada materi ini kita akan membahas pengertian kondisi kerja, kondisi lingkungan fisik, serta faktor yang mempengaruhi dari mulai pemilihan warna, waktu kerja, sistem manusia dan mesin, tujuan ergonomi dan manfaatnya, serta metode hingga kecelakaan dan dalam konstruksi. Keselamatan kerja. Keselamatan itu atau kata bahasa Inggrisnya itu safety, dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka atau accident atau nyaris celaka, gitu ya. Nah, keselamatan ini adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian, terutama untuk para pekerja konstruksi ya. Oke. Nah, ini kesehatan kerja ini ada regulasinya, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, dan mental yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Nah, kesehatan kerja ini adalah kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan, dan juga lingkungan kerja maupun penyakit umum lainnya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, pertama adalah faktor fisik, kedua faktor biologi, ketiga faktor psikologi, dan yang keempatnya adalah faktor ergonomi atau erah ya, kalau orang tua zaman dulu menyebutnya erah. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Nah, ini tujuan dari keselamatan kerja ini ada beberapa konsep ya. Menurut Satria 2008, bahwa pertama melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, adapun menurut Rahman tahun 1990 menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif agar tenaga kerja dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat, dan juga untuk supaya agar sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Nah, ini kecelakaan kerja itu adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja ini merupakan peristiwa yang tidak direncanakan dan disebabkan oleh suatu tindakan yang tidak berhati-hati atau suatu keadaan yang tidak aman atau juga kedua-duanya. Nah, ini menurut pendapat Shady Nagara ya, tahun 2008. Berikutnya, jenis-jenis kecelakaan kerja. Pertama adalah jatuh. Yang kedua, menginjak atau terantuk ya. Kemudian tiba-tiba tertimpa benda jatuh atau terjepit sesuatu ya, pintu biasanya atau lain-lain.
Kemudian gerakan berlebihan, atau juga bisa jadi karena kontak suhu yang tinggi, ya. Kemudian juga bisa jadi karena kontak aliran listrik. Nah, serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja daripada karyawan yang bekerja dalam lingkungan tersebut, maka kondisi kerja ini harus diperbaiki. Jadi harus diatur oleh kita para pengelola organisasi, ya, supaya kondisi kerjanya ini, kehidupan sosial, psikologi dan fisik dalam perusahaan berpengaruh terhadap pekerja dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Kondisi kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, serta aman. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai dan lingkungan perantara atau lingkungan umum yang dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Nah, faktor-faktor kondisi lingkungan kerja fisik pertama adalah illumination atau pencahayaan. Ya, yang kedua adalah temperatur atau suhu, ya. Dan yang ketiga noise atau kebisingan. Nah, kemudian tadi faktor kondisi lingkungan kerja fisik yang lainnya adalah pollution, ya, polusi udara, dan juga motion, yaitu gerakan tadi, ya, gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan pengaruh yang buruk bagi kinerja, serta estetik faktor. Nah, ini ya musik. Jadi kalau bekerja diiringi musik, ya, yang pas tentu saja dengan target kerja kita. Kemudian juga warna juga akan berpengaruh, ya, terhadap indrawi kita, serta bau-bauan yang menyenangkan ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga dapat menimbulkan pekerjaan ini lebih bersemangat, ya, itu dalam melaksanakannya. Baik. Nah, ini warna-warna ini ada pengaruhnya, ya. Ini bisa mengacu kepada feng shui, ya. Contoh warna merah itu suasana kerja menjadi hidup, ya. Warna hijau dan biru menstimulasi dan meningkatkan kondisi kerja yang menenangkan. Warna ungu melambangkan cita-cita yang tinggi. Kemudian warna orange ini dapat mendorong kreativitas, ya, serta merangsang rasa prediktibilitas dan stabilitas. Dan warna kuning yaitu dapat merangsang syaraf untuk lebih fokus, konsentrasi, dan memunculkan kisah hidup yang membuat karyawan menjadi lebih bersemangat. Next. Oke, nah ini contoh, ya, beberapa saturasi warna. Ini ada pakarnya yang terkenal yaitu Angela Wright yang mengatakan bahwa yang membuat warna bisa berpengaruh atau menstimulasi atau menenangkan bukanlah warnanya, tapi intensitasnya. Nah, warna yang kuat dan juga terang akan membantu menstimulasi, sedangkan warna yang sedikit lebih redup itu akan lebih menenangkan. Nah, ini kondisi, kita bahas sekarang kondisi lama waktu bekerja, ya. Jam kerja, nah ini menurut hasil riset, ya, menunjukkan terdapat perbedaan antara jumlah jam kerja nominal dengan terhadap jam kerja aktual. Nah, kemudian juga kerja paruh waktu tetap. Nah, ini kerja paruh waktu tetap ini adalah pekerjaan yang dilakukan pada jumlah jam kerja sekitar 20 jam per minggu kerja. Oke, ya, ini ada beberapa pekerjaan paruh waktu, ya. Contoh orang yang bertanggung jawab bagi urusan rumah tangga, orang yang cacat jasmania, kemudian orang yang sementara mengalami krisis paruh baya, atau orang yang tidak biasa bekerja atau tidak bersedia bekerja selama 40 jam per minggu di suatu perusahaan. Next. Nah, kemudian ini juga ada konsep untuk 4 hari minggu kerja. Nah, untuk mengetahui apakah jumlah hari yang efektif dalam kerja masih sangat sulit, yang mempraktikkan kerja 4 hari dalam 1 minggu adalah manajemen. Ini terjadi di Amerika dan Eropa. Kemudian jam kerja lentur. Ada beberapa perusahaan yang juga menerapkan jam kerja lentur, ya. Oke, next. Nah, kemudian ini sistem manusia mesin. Dari man machine system. Nah, ini adalah kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin.
di mana salah satu dengan yang lainnya akan saling berinteraksi dan menghasilkan output berdasarkan input yang diperoleh. Oke, nah ini contoh ya, ini bagaimana interaksi kerja dalam sistem manusia mesin, gitu ya. Jadi pandangan-pandangan kita ini harus lurus ya supaya bisa menimbulkan efek yang baik. Begitu. Ini perbedaan antara manusia dan mesin ya, bisa dilihat di dalam slide-nya, serta macam-macam hubungan sistem manusia dan mesin ya. Nah ini sistem manusia dan mesin ini dilihat dari input ya. Nah kemudian juga bagaimana prosesnya dan juga outputnya ya. Jadi dalam sistem ini input akan langsung ditransformasikan oleh manusia menjadi output. Jadi waktunya itu relatif cepat ya. Ini oke, selanjutnya. Nah ini juga contoh ya kerja sebuah, ini mengadopsi sebenarnya sistem mekanik ya. Jadi contohnya adalah kerja sebuah mobil, terdapat panel-panel display yang menunjukkan kecepatan, bahan bakar dan lain-lain. Hanya ini terjadi dalam diri manusia gitu ya, sehingga relatif tadi orang yang biasa berkinerja tinggi itu lebih cepat lagi prosesnya. Oke, selanjutnya. Nah ini juga sistem manusia mesin bisa dilihat dengan hubungan-hubungan yang bersifat otomatis ya. Fungsi mesin yaitu menerima rangsangan dari luar ya lewat sensor indrawi kita dan juga melakukan pengendalian aktivitas. Serta fungsi operator hanya menunjukkan atau memonitor dan menjaga supaya mesin tetap bekerja dengan baik. Oke. Sekarang kita masuk ke konsep ergonomis. Ergonomi atau ergonomi ini yaitu ilmu yang penerapannya berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan faktor manusia seoptimal-optimalnya. Nah, ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup Hipparchus ya, antara lain meliputi penyerasian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kerja. Next. Nah, tujuan ergonomi pertama adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan juga berkontribusi terhadap keseimbangan rasional. Baik, selanjutnya manfaat kita membahas ergonomi pertama adalah menurunkan angka kesakitan akibat kerja, kemudian menurunkan kecelakaan kerja, kemudian biaya pengobatan dan kompensasi bisa berkurang, dan stres akibat pekerjaan juga bisa berkurang. Produktivitas semakin membaik, alur kerja bertambah baik juga, rasa aman karena terbebas dari gangguan cedera, serta kepuasan kerja menjadi meningkat. Beberapa metode ergonomi, pertama adalah diagnosis, yang kedua adalah treatment, dan yang ketiga adalah follow up. Baik, nah kemudian beberapa keluhan di tempat kerja, pertama adalah ketidaktepatan kursi kerja, ya jadi terlalu pendek misalkan, atau misalkan kelelahan fisik, atau kelelahan yang sumber utamanya mata, serta kebisingan, serta kelelahan patologis, serta faktor psikologis dan emotional fatigue. Nah ini peraturan tentang K3, ini bisa dilihat dalam slide ya. Ini beberapa regulasi yang mengacu ke situ. Dan ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan konstruksi. Ya ini biasanya tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 ya dalam proses pembuatan bangunan, kemudian lemahnya pengawasan, dan juga kurang memadainya kualitas dan kuantitas dari peralatan pelindung diri, serta kurang disiplinnya para tenaga kerja. Dan hambatan di dalam pelaksanaan K3 ini adalah pertama, terbatasnya persepsi tentang K3, kurang perhatian dan pengawasan, ada anggapan K3 itu menambah biaya. Kemudian tanggung jawab K3 dianggap hanya pada kontraktor, serta kurang aktifnya perusahaan terhadap asuransi terhadap K3. Bagaimana strategi untuk membangun K3? Pertama adalah dari pihak manajemen. Ya, oke, selanjutnya saya bisa lihat dari slide ya. Berikutnya adalah programnya. Nah, ini bagaimana program ini dilihat dari telahan personal, kemudian sistem insentif, pelatihan keselamatan kerjanya, serta peraturan keselamatan kerja. Nah, kemudian bagaimana pendekatan kita terhadap K3 ini? Yang pertama adalah pendekatan keorganisasian, yang kedua pendekatan teknis, dan yang ketiga pendekatan individu. Nah ini adalah evaluasi contoh ya, standar OHSAS
18.001. Oke, selanjutnya ini manfaat dari penerapan OSAS ya, jadi salah satu standar-standar yang untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, nah ini juga ukuran keberhasilannya ya, bisa dilihat di slide. Dan ini adalah contoh ya, contoh pengukuran penerapan K3. Jadi kalau kondisi K3 kita sudah dilaksanakan, maka kita evaluasi. Dan ini adalah salah satu contoh-contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, demikian materi tentang kesehatan, kondisi kerja dan ergonomi. Terima kasih kepada adik-adik ya. Jadi semoga materi ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan, serta terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya.